gue bilang harus akan diganti. sejauh Harus apa? tega, Tapi kayaknya agak sulit kalau untuk sekarang karena kalau kita ngelihat ya ada Arsenal, Barcelona juga cukup oke. Nah kalau dari Cipeng sendiri, Dokter Tirta gitu, ngelihatnya apakah perbedaan itu emang nyata sekali di UCL dan juga di IPL? Beda lawannya sih Bang, kalau kita lihat baik-baik Bang. Kalau di Liga Inggris itu ya kita akan nanam pemain di kotak penalti sampai tubuh lapangan itu kayaknya. Pemain pokoknya taruh penalti aja. Kalau lihat Liverpool, wah ini pasti oper-operan lewat sayap, kita tumpuk aja pemain. Dah habis itu selet bingung, piye le bongkar gitu. Nah, tapi kalau di Liga Champions kan semua berpositif thinking, kita akan mengalahkan Liverpool, bermain terbuka. Itu adalah titik kuncinya. Itu musim lalu gimana tapi kan Liverpool kan Sapu 7/8 kemenangan bisa. Tapi setelahnya Lawannya juara. Susah lawannya tapi. Nah, tapi kan Arne Slot alasan katanya kemarin itu sengaja kalah biar juara IPL. Iya, kalau sekarang nggak ada. make sense menurut gua. Habis ini nanti alasan lagi itu saya ngalah di liga biar juara UCL. Kalau saya bisa. sih nggak suka Arne Slot karena dia terkesan tidak menghargai, apalagi pas dia ngeceng-cengin. Oh kalau bagi kalian ini klub historis, kayaknya selama 30 tahun baru ini ya trofi kedua. Cangkeman. Anda tuh pelatih Liverpool kok mulutnya kayak fans MU loh. Nah, itu kan terus tadi ada yang nge-live bilang, overacting, Mas, ini namanya entertain media sosial. Asik. Ya, serius itu di dunia nyata. Kalau di dunia real, di dunia medsos ya seperti ini. Kalau ente panas, kalungan kulkas deaktif YouTube. Wah, kelas. Tapi apakah kalau misalnya Jal melihat karakter tadi kan lu udah capek lah. Lu masih tahan Masih ya? kasih waktu lah. Mas Aryo sama Dokter Tirta udahlah bungkus aja. Hmm. Tapi kan ini karakter pelatih Belanda emang sebelak-belakan itu. Sangat. Dan apakah manajemen Liverpool bisa mentolerir hal tersebut? Jangan sampai ntar ujung-ujungnya kayak Erik ten Hag gitu. Gua rasa arahnya udah mentolerir karena mereka punya rekam jejak nggak mecat pelatih di fase krisis. Ya. Kita lihat di Brendan, kita lihat juga di Sir King Kenny, dia juga nggak dipecat di fase krisis. Jadi mungkin mereka akan lebih permisif, tunggu sampai akhir musim dan sekaligus nyari pertimbangan ke pelatih lain. Itu mungkin langkah yang bisa dilakukan. Dan kalau gue lihat hubungan antara fans Liverpool dan juga Arne Slot, ini pepatahnya mungkin it's not broken just bend lah. Oke. Hubungan mereka nggak patah tapi cuma bengkok doang. Artinya bisa diperbaikin nih. Bisa diketok magic, bisa balik lagi hubungan antara mereka. Jadi menurut gue kasih kesempatan sampai akhir musim. Dan kalau lihat taktiknya kan belakangan 4-2-2-2 kan. Emang lu di era sekarang masih ketok magic loh? Itu kayak era zaman dulu banget ketok magic. Istilah mas. Dia lupa ada teknologi. Istilahnya. Masih tek gitu. Biar rapih lagi. Kalau ini ya 4-2-2 kan belakangan skema yang dimainin sama Arne Slot tuh. Iya. Mainin Salah lagi di depan, duetnya kadang Gakpo, kadang Ekitike. Tapi emang kalau secara taktik Slot ini kayak udah ngeliat dia mau berevolusi pakai taktik dia sendiri gitu. 4-2-2-2 itu bukan tipe taktik yang bisa main dengan winger murni. Ya. Lu bukan lagi main dengan Salah sebagai winger, lu bukan lagi main dengan Gakpo sebagai winger. Arahnya inisiasinya kemana sih? Mainin Isak dan Ekitike bersamaan, tapi nyatanya Isak nggak kunjung fit, bahkan cederanya panjang. Jadi apa yang bisa kita saksikan dari Arne Slot di satu musim ini, di musim yang transisi, belum bisa kita lihat secara pakem gitu, skema permainannya. Karena dia terjebak minggu demi minggu, mainin Gakpo lagi, cedera cenderung bersilih berganti. Jadi menurut gue kita belum bisa ngelihat kemampuan terbaik dia sampai sejauh ini. Tapi kan maksud gua harusnya bisa adaptasi nggak sih kalau lo stok pemain emang kurang. Ya mau nggak mau life must go on kan Jal. Kalau misalnya lo dengan alasan tadi, oh ya udah emang belum optimal nih. Ya mau gimana? Lo berarti kan harus memanfaatkan yang ada. Termasuk tadi lo bilang mainin Gakpo yang lagi turun lagi. Yap. Terus kalau dari Mas Aryo ngelihat ya mungkin ntar Dokter Titra juga bisa nambahin. Gua nonton yang minggu lalu yang IPL yang Liverpool kalah gitu. Ini bukan maksudnya gua ngerosting atau ngebanter, cuman gua ngeliat bagaimana lini belakang itu rapuh sekali gitu. Gue sih berusaha nggak yang berapi-api ya, karena yang berapi-api biar Dokter Tirta aja. Virgil van Dijk dengan labelnya sebagai back top dunia, one of the best gitu ya. Tapi beberapa pertandingan terakhir dari Mas Aryo dulu deh, ngelihatnya seperti Iya. apa? Ya kalau pertandingan terakhir sih dia ngasih 3 assist ya. Woi, terakhir banget tuh. Terakhir banget tuh ngasih 3 assist tuh. Rekor juga tuh. Defender bisa ngasih 3 assist. Tapi tetap aja nggak nutup banyaknya blunder yang dia bikin gitu. Ya gue bilang dia salah satu pemain yang harusnya nggak bikin blunder, bahkan kalau bisa kan zero mistakes lah kalau selevel dia gitu. Tapi emang kadang-kadang terjadi sebuah blunder gitu. Tapi terlalu banyak blunder yang dibuat oleh Virgil van Dijk. Kemarin bahkan bilang ada unsur angin, itu kan juga hal yang bodoh sih menurut gue ya, yang keluar dari mulut dia dan juga diamini oleh Arne Slot juga gitu. Kalau dari sisi komposisi tim, mau siapapun yang bermain, entah itu Konate yang juga musim lalu luar biasa mainnya, lagi
off juga. Musim ini lagi Hampir turun semua banget sih. pemain, satu-satunya pemain yang gue bilang stabil ya cuma Szoboszlai. Ya. Kalau kita bisa pilih satu pemain ya yang stabil di Liverpool ya cuma Sobo gitu. Tapi sisanya sama sekali nggak nunjukin kualitas yang mereka tunjukkan musim lalu gitu. Gravenberch kan musim lalu luar biasa lah nih pemain kan, menjadi salah satu pemain yang bikin Liverpool bisa counter bagus ya. Betul. Karena memang potongan bola dia yang begitu bagus dan langsung progresif pas gitu. Musim ini jangan kan progresif pas, motong aja nggak bisa gitu kan. Berapa kali selalu keteteran gitu untuk coverage area gitu. Jadi ya hal-hal yang musim lalu bisa ditunjukkan oleh para pemain saat ini turun, tapi kan tugas pelatih untuk bisa balikin performance mereka. Nah, menurut gua, Slot tuh nggak punya kemampuan untuk bisa balikin performance pemain-pemain lo. Ini kan pemain-pemain lo yang mostly sama gitu, yang bagus-bagus gitu kan. Oke lah, lo kemasukan Wirtz, lo kemasukan Ekitike gitu, ada Frimpong, ada Kerkez gitu. Tapi kan McAllister, Gravenberch, Van Dijk, Salah, itu kan pemain-pemain yang di musim lalu tampil eksepsional gitu loh. Tapi sampai mereka bisa turun dan lo nggak bisa naikin lagi performance mereka, ya semuanya gue bilang salahnya ada di Slot. Berarti ada indikasi keretakan nih di tubuhnya Liverpool. Keretakan kalau lo mengacu pada omongan Salah pas wawancara kemarin, dia 3 kali dicadangin, itu juga gue bilang salah satu pemicunya ya mistreatment juga dari Slot. Orang pemain bintang lo cadangin boleh, tapi sampai 3 laga berturut-turut lo cadangin, ya gue bilang lo juga keliru juga sebagai pelatih gitu. Karena nggak seburuk itu juga dia gitu kan, dalam sisi bermain masih ada lah kontribusinya gitu. Walaupun kemarin bikin gol pertama sejak November, jauh juga dia bikin gol ya, tapi kan tetap aja ini sosok influential lo yang ada di atas lapangan gitu. Lo nggak punya hak lah untuk mencadangkan dia untuk 3 laga berturut-turut gitu menurut gue. Jadi itu yang salah satu hal yang nunjukin kemampuan dia dalam memanage pemain pun nggak sebagus itu juga gitu. Jadi ya semuanya kebanyakan negatifnya gitu kalau gue lihat Slot sekarang. Manage pemain tidak sebagus itu, setuju tidak, Dokter Tirta? Wah, tergantung. Ya. Tapi saya Tergantungnya apa? tertarik melihat. Boleh dilihat gak yang lolos Liga Eropa? Ini barusan itu, aku lupa tim IPL-nya berapa? 2. Yang lolos Liga Eropa? 5, 7, 8 lolos. 8 kan? 8. Nah, itu sudah membuktikan bahwa persaingan di IPL tuh berat. Mungkin itu Karabak kalau ditaruh di IPL poinnya 0. Sekarang peringkat 2 di negaranya tuh. Forest lolos ya? Iya, Forest, Forest. Aston Villa lolos. Forest, bro. Iya. Forest bisa dilihat di IPL berapa? Crystal Palace aja lolos. Spurs. Sepur. Peringkat 4. Spurs peringkat 4. Nah, dari sini kita tahu kan. Nah, bahwa di IPL tuh semua kompetitif. Nah, namanya kompetitif harusnya si Pak Botak ini tahu bahwa Liga Inggris itu sangat kompetitif. Jadi nggak bisa dia serampangan, apalagi membuat strategi yang kemarin kayak rudal. Iya, tengahnya begitu ya. Ayolah, Anda kan mendukung Slot, masa nggak ketawa? Kita kan dikit mempertahankan ini dong, mempertahankan Ayo, dong. kalau saya Kayak rudal makanya, bener. ini jurnalis senior. Begitu. Anda mau nonton jurnalis senior? Ada belum lahir udah jadi jurnalis. Fakta. Bayangin 4. Ini strategi apa kayak rudal? Deng. Rudal terus 4-2-2-2. pas kemarin lawan Bournemouth, ini strategi apa ya? Seset nyerang nggak tahu, nggak jelas. Tapi konspirasi saya masih bertahan. Van Dijk itu coba dilihat statistik tackle-nya tahun ini. Kayaknya dia tuh sengaja ngekip kakinya biar main di Piala Dunia. Menarik. Oh. Konspirasi saya masih bertahan di hari itu. Jadi dari beberapa forum football, forum luar ya, nggak hanya Indonesia. Kalau forum Indonesia kan masih ngeributin CR7 sama Messi. Di TikTok, Kejebak di di TikTok sana. saja. Kejebak di situ ya. Kalau di Twitter berantemnya saya lihat cuma jalan Arsenal versus Liverpool. Iya. Jalan. MU udah di tengah-tengah itu kan. Nah, jadi yang saya lihat di sini malah forum luar membuat konspirasi. Kayaknya ini ada beberapa si Van Dijk ini kayaknya sengaja nahan diri untuk adu fisik sama back lawan supaya dia bisa main bagus di Piala Dunia gitu. Apalagi dengan tren beberapa cedera-cedera, dan ini kejadian juga di Arsenal, kejadian juga di Chelsea. Mereka agak sulit banget bermain agresif karena mending Piala Dunianya. Apalagi apa yang dikejar Van Dijk? Van Dijk kan sudah dapat semua, udah dapat UCL, EPL, dengan Piala FA, Piala Carabao, World Cup, apa tuh? Sun. Bukan World Cup itu ya, klub Piala Dunia klub ya. Aku sih dukung Inggris. Piala Dunia aku dukung Inggris. Nah, sekarang dia tinggal ngincar World Cup, jadi konspirasinya kayaknya itu. Dan nggak mungkin dong pemain-pemain andalan nggak dikip janjian sama timnasnya. Dan itu menurutku kejadian juga di Real Madrid, melihat performa pemain, ya kan Real Madrid tim bintang semua kan, lihat pemain-pemain Real Madrid yang kadang mereka kelihatan banget pas gol terakhirnya si Real Madrid Benfica. Itu pemain Real Madrid yang jaga hilang 2,
Bertahan cuma 4. Vinicius di depan. Standby deh. Semangat bro. Karena bobol. Menurutku apa yang terjadi di Real Madrid pun kita harus melihat jangan-jangan kalau nanti di Piala Dunia si Vini ini perform, Mbappe itu sangat perform, ya berarti konspirasi ini terbukti bahwa mereka tuh tidak mau mengeluarkan full effort di Liga karena mereka masih ngekip di Piala Dunia. Ini menarik nih, karena bisa gue validasi juga. Kalau Dari? kita lihat kompilasi-kompilasi errornya Van Dijk, lu pasti inget lah yang lawan MU yang dia cosplay Gallagher. Iya, iya. Yang dia naruh tangan di belakang, dia nggak mau duel. Itu tahun 2022. Habis itu golnya Lautaro 2022 juga lawan Inter. Itu banyak banget di musim itu. Van Dijk angka duelnya, angka the ground tackle-nya itu menurun cukup drastis di musim itu. Oke. Musim itu ada apa 2022? Piala Dunia. Piala Dunia. Ya, Ini terutama- terjadi lagi 4 tahun kemudian. Van Dijk angka ground tackle-nya itu nggak sedominan itu. Kalau angka duel udara dia masih dominan banget ya. Dia masih nomor 1. Tapi kalau angka tackle 50-50, ini terjadi lagi kayak Van Dijk versi 2022 menurut gue. Itu Berarti- terjadi yang dia Tapi kan nggak dan cuman Gallagher. dia yang mau ikut Piala Dunia, kan semua pemain dong. Ada teori urgensi mas. Kalau Van Dijk ini Ada. urgensinya kapan lagi mas? Umur nih, umur nih. Soalnya si Kapan Van Dijk lagi? ini sudah mendapatkan semua. Iya. Nah ini teorinya. Jadi dia sudah mendapatkan semua. Tinggal prestasi di tingkat internasional ya timnas. Apalagi dia udah berumur. Pengen dong menciptakan sejarah minimal masuk final. Ya. Final. Kalau tahun lalu kan dihabisin ditendang lagi benchnya sama Messi. Dia benjut itu kepalanya. Nah kalau yang sudah dapat Piala Dunia kan baru Maka kita lihat performanya kan bagus. Nah itu yang aku lihat kayak agak hati-hati sekali Van Dijk itu bertahan. Makanya kita lihat kok jelek banget. Nah ini akan plot twist kalau dia nanti tiba-tiba jadi keren. Kalau di Piala Dunianya keren. Iya, nah itu kelihatan juga di Real Madrid ada beberapa pemain yang mereka tuh nggak mau top perform, terus mereka tuh nggak mau ambil resiko untuk berduel ya. Menurutku karena hal itu, apalagi kita lihat Isak tiba-tiba cedera, cuman kan Swedia memang kan Ya. nggak lolos kan, Shock. ya gitu. Ya aku sih melihatnya kayaknya konspirasinya di bidang itu. Kalau terjadi sampai benar, ya udah. Yang seru adalah Real Madrid ketemu Benfica lagi coy. Iya. Mourinho. Dan Mourinho itu ngerosting Arbeloa masalahnya. Kita nggak tahu Mourinho no mention ya. Iya. Mourinho kan no mention ngomong kayak gini. Aneh ya zaman sekarang kok lihat coach nggak ada pengalaman sih ngelatih besar. Kita nggak tahu dia tuh nyindir yang di Liga Italia, liganya dia, Atau Liga Inggris. atau Liga Inggris, atau jangan-jangan Liga Spanyol karena no mention. Cuman kan yang kelihatan banget Arbeloa tiba-tiba naik latih Madrid, terus nggak kuat kena tekanannya. Jadi itu yang kita akan lihat sebenarnya kalau konspirasinya betul dari Dokter Titra seperti itu akan sangat disrespect sekali. Oh, untuk kok teori konspirasi Liverpool. ngawur. Kamu akun kampret. Kamu kalau emosi kalungan kulkas, gak usah main medsos, cari uang yang banyak biar kamu gak emosian. Betul. Kalau emosi